Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang azab seorang petani taat yang selalu melakukan amal ibadah. Wajahnya berubah menjadi babi saat umrah. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Pak Risman, seorang petani yang tinggal di desa yang tenang, dikenal sebagai sosok yang taat. Setiap hari, ia tak pernah melewatkan salat berjamaah di masjid. Bahkan di bulan Ramadan, Pak Risman selalu menjadi salah satu orang yang pertama datang untuk berbuka puasa bersama dan membagikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan lahan sawah yang luas dan hasil yang cukup, ia merasa berkewajiban untuk membantu sesama, meski kadang hidupnya tidak semudah yang terlihat. Namun, di balik kebaikan yang tampak, ada sebuah rahasia yang disembunyikan Pak Risman selama bertahun-tahun. Setiap tahun, saat menjelang hari raya, ia melakukan tindakan yang sangat tercela, yakni mengambil sebagian hak beras zakat fitrah orang lain untuk dijual demi keuntungan pribadi. Ini adalah dosa besar yang terus menyelimutinya, meski ia mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Pada bulan Syawal yang penuh berkah, Pak Risman memutuskan untuk pergi umrah. Ia merasa sudah waktunya untuk menunaikan ibadah suci ini, berharap agar segala dosanya diampuni oleh Allah. Di tengah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa syukur menyelimuti hatinya, apalagi ketika ia akhirnya tiba di Makkah dan bisa berdiri di depan Ka'bah yang begitu agung. Hari pertama setelah tiba, Pak Risman langsung melaksanakan ibadah tawaf. Ia merasakan betapa besar keberkahan di tempat suci itu, dan hati kecilnya penuh dengan harapan agar bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, saat ia berputar di sekitar Ka'bah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, Pak Risman merasakan sensasi aneh di pipinya, seperti ada rasa sakit yang begitu tajam. Dengan tergesa-gesa, ia meraih ponselnya dan melihat wajahnya di layar. Seketika ia terkejut, wajahnya yang selama ini ia kenal, kini berubah. Bukan hanya sedikit berubah, melainkan berubah total menjadi seperti wajah babi. Pak Risman terkejut dan langsung histeris, menarik perhatian orang-orang di sekitar Ka'bah. Beberapa jamaah yang melihat Pak Risman mulai memperhatikan perubahan tersebut. Namun bagi mereka yang ada di sekitar, tidak ada yang melihat perubahan apapun pada wajah Pak Risman. Mereka hanya melihat seorang pria yang terlihat kebingungan dan sangat terkejut. Wajahnya tetap tampak seperti biasa. Tak ada perubahan yang terlihat oleh mata mereka. Di tengah kekacauan tersebut, seorang ustaz bernama Haji Muna yang sedang berada di sana, mendekati Pak Risman dengan hati-hati. Haji Muna merasa ada yang tidak beres, dan ia mencoba menenangkan Pak Risman yang mulai menangis. "Apa yang terjadi, Pak?" tanya Haji Muna dengan lembut, mencoba meredakan kepanikan Pak Risman. Pak Risman terisak, mencoba untuk menyusun kata-kata. Dengan suara yang gemetar, ia mengakui perbuatannya yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengaku hampir setiap tahun mengambil sebagian hak beras zakat fitrah milik orang lain, yang seharusnya diberikan kepada yang berhak, dan menjualnya untuk keuntungan pribadi. Tetesan air matanya tak dapat dibendung. "Ya Allah, aku telah berbuat zalim. Aku tak tahu mengapa aku melakukannya. Aku menyesal. Ya Allah." Pak Risman terus menangis. Suara tangisannya makin keras seiring dengan perasaan penyesalan yang menghujam hatinya. Haji Muna terdiam sejenak, menyadari bahwa ini adalah sebuah ujian yang sangat besar. Dengan lembut, ia meletakkan tangannya di pundak Pak Risman, memberi sedikit penghiburan di tengah kesulitan yang sedang dialaminya. "Jangan khawatir, Pak. Allah Maha Pengampun. Semua dosa bisa diampuni jika kita bertaubat dengan tulus," kata Haji Muna, mencoba memberi sedikit ketenangan. Pak Risman menggenggam tangan Haji Muna dengan erat. "Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi, Haji. Aku ingin bertobat dan menjadi orang yang lebih baik. Semoga Allah menerima taubatku."
Suasana di sekitar Ka'bah terasa semakin hening. Orang-orang yang mendengarkan perbincangan mereka tidak bisa menahan rasa haru yang mendalam. Dalam ketenangan itu, ada sebuah pesan yang jelas. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita bertaubat dengan hati yang tulus. Namun, azab yang dialami Pak Risman tetap menjadi tanda tanya. Mengapa wajahnya berubah seperti itu? Apa makna di balik kejadian ini? Dan bagaimana taubatnya akan diterima oleh Allah? Semua pertanyaan itu menggantung di udara, menambah ketegangan dan misteri yang terus menggelayuti Pak Risman. Pak Risman masih terdiam, berdiri di depan Ka'bah, berusaha menenangkan diri. Meskipun Haji Muna berusaha menghiburnya, perasaan cemas masih menghantuinya. Ia tak bisa berhenti berpikir tentang perbuatannya yang tersembunyi selama ini. Bagaimana mungkin dirinya, yang dikenal taat dan selalu membantu orang lain, ternyata menyimpan dosa besar yang seharusnya tak dilakukan seorang muslim yang sejati? Di tengah kekalutan hatinya, Pak Risman kembali menatap Ka'bah, tempat yang penuh berkah ini. Ia ingin merasakan kedamaian, ingin merasakan ketenangan yang datang dari Allah. Namun, bayangan wajah babi yang terus terbayang di benaknya membuat ia semakin gelisah. Seolah-olah wajah tersebut adalah pengingat keras atas dosa-dosanya. Haji Muna, yang masih berada di sisi Pak Risman, melihat betapa beratnya perasaan yang dirasakan oleh pria itu. Dengan sabar, ia mencoba memberikan sedikit penghiburan. "Pak, yang terpenting sekarang adalah niatmu. Bertaubatlah dengan tulus, dan percayalah bahwa Allah Maha Pengampun. Kejadian ini mungkin sebuah peringatan agar kita tidak lagi terjerumus dalam dosa," kata Haji Muna, suaranya lembut namun penuh makna. Pak Risman mengangguk pelan, namun rasa bersalah yang membebaninya tetap mengganggu pikirannya. Dia tahu, meskipun ia sudah berniat untuk bertobat, ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Apakah taubatnya akan diterima? Apakah ia bisa menjalani hidupnya dengan bersih setelah apa yang telah ia lakukan? Sementara itu, di sekitar Ka'bah, jamaah lainnya mulai merasa aneh. Beberapa di antaranya melihat Pak Risman dengan penuh perhatian. Meskipun wajahnya tidak berubah bagi mereka, ada sesuatu yang aneh pada diri Pak Risman, sesuatu yang terasa berbeda. Ia tampak seperti orang yang sedang mengalami sebuah ujian yang sangat berat, yang bahkan tak bisa dipahami oleh mereka. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba, sebuah suara datang dari arah belakang. Suara seorang pria muda yang tampak terburu-buru. "Ustaz Haji Muna, ada yang perlu Anda lihat," seru pria itu. Wajahnya terlihat sangat cemas. Haji Muna menoleh, bingung dengan panggilan itu. "Ada apa, anak muda?" tanya Haji Muna. Pria itu dengan cepat mendekati mereka dan menunjukkan sebuah ponsel yang menampilkan gambar yang sangat mengejutkan. Gambar itu adalah foto Pak Risman, namun dengan wajah yang tampak berbeda. Wajah yang tadinya tampak seperti wajah manusia, kini berubah seperti wajah babi, mirip dengan apa yang telah dilihat Pak Risman sebelumnya. Ini foto yang saya ambil saat tadi di luar." "Tapi mengapa wajah Pak Risman berubah seperti itu?" tanya pria itu dengan nada yang penuh rasa takut. Pak Risman langsung meraih ponsel itu, menatap gambar yang muncul. Tak ada yang lebih mengejutkan baginya selain melihat wajahnya yang sudah berubah. Wajah itu lebih jelas dan nyata di foto, dan seakan memberikan sebuah peringatan keras. Seketika itu, ia merasa seperti terjebak dalam sebuah kejahatan yang tak bisa ia lari darinya. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi? Apakah ini hukuman untukku?" gumam Pak Risman dengan suara gemetar. Ia merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Tidak hanya karena penampilannya yang berubah, tetapi juga karena ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menguji dirinya. Haji Muna melihat ekspresi ketakutan yang begitu nyata di wajah Pak Risman. Ia tahu bahwa ini bukanlah ujian biasa. Pak Risman sedang menghadapi sebuah ujian yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. "Pak, jangan takut. Semua ujian datangnya dari Allah. Kita harus hadapi ini dengan sabar dan tawakal. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati, karena hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk bagi kita," kata Haji Muna dengan penuh keyakinan. Namun,
Meskipun Haji Muna berusaha menenangkan, hati Pak Risman semakin gelisah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa wajahnya berubah seperti itu? Apa yang harus dia lakukan untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang telah ia lakukan selama ini? Di tengah kebingungannya, Pak Risman merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Seperti ada tangan tak terlihat yang mengarahkannya menuju jalan yang benar. Tetapi jalan itu penuh dengan ujian dan cobaan yang harus ia hadapi. Ia merasa tidak bisa berlari dari kenyataan, dan hanya bisa menunggu petunjuk dari Allah. Dengan hati yang penuh kekhawatiran dan penyesalan, Pak Risman melangkah menuju tempat yang lebih sepi di sekitar Ka'bah, berdoa dalam hati agar taubatnya diterima. Doa yang sangat dalam, yang mengandung segala penyesalan atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Namun, seiring langkahnya menuju tempat yang lebih sepi itu, ada sesuatu yang mulai terasa. Suatu perasaan yang sangat kuat dan menggetarkan, seakan ada kekuatan besar yang mengarahkan langkahnya ke arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan dirinya? Semua ini semakin membingungkan. Pak Risman melangkah semakin jauh dari keramaian jamaah di sekitar Ka'bah. Langkahnya terasa berat, seolah dunia yang ia kenal tidak lagi sama. Meski di dalam hatinya bergelora penyesalan, ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu dirinya, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia berdiri di sudut Ka'bah, jauh dari pandangan orang-orang. Hanya ada dirinya dan Allah yang mengetahui segalanya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat kedua tangannya, berdoa dalam hati agar dosa-dosanya diampuni. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni dosa-dosaku yang sudah aku sembunyikan begitu lama. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tapi aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terimalah taubatku, ya Allah, bisiknya pelan. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di telinga Pak Risman. Suara itu lembut, penuh dengan kedamaian, namun juga mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Taubatmu diterima, suara itu berkata dengan jelas. Pak Risman terperanjat. Ia menoleh ke sekeliling, namun tak ada seorang pun di sana. Hanya ada dirinya dan Ka'bah yang agung. Suara itu datang entah dari mana, namun ia merasa begitu tenang. Seakan-akan Allah sendiri yang tengah berbicara kepadanya, memberikan jawaban atas segala keraguan yang menguasai hatinya. Namun, di saat itulah kejadian yang lebih aneh terjadi. Tanpa bisa dijelaskan, Pak Risman merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya terasa ringan, seperti diangkat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia terkejut, tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun ia merasa tubuhnya seolah melayang di udara. Subhanallah, apa yang terjadi? Pikirnya dengan penuh kebingungan. Tiba-tiba, ia merasakan seolah waktu berhenti. Semua orang di sekitarnya, seluruh jamaah yang sedang melakukan tawaf, seakan menghilang dalam sekejap mata. Pak Risman berdiri sendirian di tengah-tengah Ka'bah. Namun bukan hanya itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengarahkannya, seolah ada entitas yang membimbingnya menuju sebuah tujuan yang lebih besar. Perasaan takut dan cemas yang tadinya menyelimuti dirinya mulai memudar. Sebagai gantinya, ada rasa kelegaan yang datang perlahan-lahan. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski wajahnya yang sempat berubah seperti babi masih terus terbayang, Pak Risman merasa ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Apakah ini pertanda bahwa taubatnya telah diterima? Sambil menggenggam erat tasbih di tangannya, ia menunduk dan memejamkan mata, merasakan kehadiran Allah di sekelilingnya. Tanpa sadar, air mata menetes dari pelupuk matanya. Ia merasa sangat kecil, namun juga merasa sangat dekat dengan Sang Pencipta. Pada saat itu, sebuah suara kembali terdengar. Kali ini, suara itu bukan hanya di telinganya, tetapi terasa dalam hatinya, begitu dalam dan penuh makna. Jangan ragu lagi. Taubatmu diterima, dan perjalananmu tidak akan sia-sia. Teruslah berjalan di jalan yang benar, dan berikanlah yang terbaik untuk sesama. Pak Risman membuka matanya perlahan, dan saat itulah ia menyadari bahwa wajahnya yang tadinya berubah menjadi seperti babi kini kembali normal.
Tak ada lagi tanda-tanda perubahan aneh pada dirinya. Semua yang ia rasakan sebelumnya seakan hanyalah sebuah ujian berat, dan kini ia merasa diberkahi. Namun, meskipun wajahnya telah kembali seperti semula, Pak Risman merasa bahwa dirinya telah berubah. Ia merasa lebih kuat, lebih bersih, dan lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan hidupnya dengan hati yang penuh ketulusan dan kesungguhan. Perjalanan umrahnya kali ini bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang pembersihan hati dan jiwa dari segala dosa yang pernah ia lakukan. Dengan langkah yang lebih mantap dan penuh keyakinan, Pak Risman kembali menuju keramaian jamaah di sekitar Ka'bah. Ia tak merasa cemas lagi, tak merasa terasing. Bahkan, ia merasa lebih damai dari sebelumnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, dan hatinya terasa penuh dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Namun, meskipun ia merasa tenang, Pak Risman tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia harus melanjutkan hidupnya dengan tekad yang lebih kuat, berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan memastikan bahwa ia tidak akan kembali terjerumus dalam dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Perjalanan spiritualnya baru dimulai, dan ia berjanji kepada diri sendiri untuk terus menjaga kebaikan di hatinya. Saat ia berjalan menuju tempat salat, sebuah perasaan aneh kembali datang. Seperti ada sebuah panggilan yang mengarahkannya untuk terus memperbaiki dirinya, untuk selalu mengingatkan dirinya akan pentingnya taubat dan memperbaiki setiap langkah hidupnya. Pak Risman melangkah dengan penuh ketenangan, namun hatinya tetap bergelora. Setelah pengakuan dan penyesalan yang ia rasakan, ia merasa seperti seseorang yang telah dibersihkan dari dosa-dosanya, meskipun rasa tanggung jawab dan kesalahan masih terus menghinggapi pikirannya. Sebuah perasaan baru muncul dalam dirinya. Ia harus berbuat lebih banyak untuk memperbaiki hidupnya dan membantu orang lain. Sesampainya di tempat salat, Pak Risman bergabung dengan jamaah lain yang sedang sholat. Dalam heningnya doa, ia merasakan sebuah kedamaian yang dalam. Suara takbir dan bacaan salat seolah menggetarkan hatinya, membawa ia semakin dekat dengan Allah. Setiap gerakan dan bacaan terasa penuh makna, seolah ia sedang berbicara langsung dengan Sang Pencipta, meminta ampun dan berharap untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saat salat selesai, Pak Risman tidak segera beranjak. Ia duduk sejenak, meresapi setiap perasaan yang muncul dalam dirinya. Entah mengapa, meskipun hatinya penuh dengan penyesalan, ia merasa seperti ada harapan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Harapan yang lebih besar, harapan untuk menebus semua kesalahan dan kembali berjalan di jalan yang benar. Seketika, seorang jamaah lain mendekatinya. Seorang pria yang tampaknya sudah cukup berumur, mengenakan pakaian haji. Pria itu mengangguk ke arah Pak Risman dan duduk di sampingnya. "Pak Risman, saya lihat Anda terlihat lebih tenang sekarang. Saya tahu Anda sedang mengalami banyak perasaan, dan saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda." Pria itu berkata dengan suara lembut, namun penuh makna. Pak Risman menoleh, merasa sedikit terkejut. "Apa yang Anda maksud, Pak?" tanyanya, berusaha memahami. Pria itu tersenyum. "Saya tahu Anda baru saja melalui ujian yang sangat besar, dan saya melihat ada perubahan dalam diri Anda. Saya ingin Anda tahu, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita benar-benar bertaubat. Allah Maha Pengampun, dan perjalanan hidup Anda yang baru dimulai ini akan membawa kebaikan bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda." Pak Risman merasa terharu mendengar kata-kata itu. Air mata kembali menetes di pipinya. Kata-kata pria itu seperti menguatkan tekadnya untuk terus berjalan di jalan yang benar. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha menjadi lebih baik. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi," kata Pak Risman dengan suara yang penuh tekad. Pria itu mengangguk, lalu berdiri. "Ingatlah, Pak Risman, Allah selalu ada untuk kita. Kita hanya perlu membuka hati kita untuk menerima petunjuk-Nya." Setelah pria itu pergi, Pak Risman merasakan kedamaian yang lebih dalam. Rasanya, sebuah beban besar yang mengikat hatinya telah terlepas. Semua kesalahan yang ia lakukan selama ini mulai terasa seperti masa lalu yang jauh, dan ia bertekad untuk terus maju, memperbaiki diri,
dan menjalani hidup dengan lebih baik. Di hari-hari berikutnya, Pak Risman semakin menyadari bahwa perjalanan umrahnya bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang perubahan dalam dirinya. Setiap doa yang ia panjatkan, setiap amal yang ia lakukan, terasa lebih tulus dan lebih bermakna. Ia berusaha untuk tidak lagi terjebak dalam kesalahan yang sama, dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melakukan kebaikan, seperti yang selama ini ia lakukan dengan membagikan zakat kepada yang membutuhkan. Namun, meskipun langkahnya semakin yakin, Pak Risman tidak bisa melupakan kejadian aneh yang terjadi pada dirinya. Ia tahu bahwa perubahan wajahnya yang sangat drastis saat dikabah bukanlah hal biasa. Itu adalah peringatan keras dari Allah atas dosa-dosanya. Tetapi, ia juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan kedua yang diberikan kepadanya untuk memperbaiki hidupnya. Ini adalah rahmat yang tidak boleh disia-siakan. Pak Risman merasa sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bertaubat, dan ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak pernah mengulangi dosa yang sama. Setiap hari, ia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih peduli terhadap sesama. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia tidak ingin kembali terjerumus dalam kesalahan yang pernah ia lakukan. Hari-hari berlalu, dan meskipun perjalanan umrah Pak Risman telah berakhir, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Ia kembali ke desa dengan hati yang lebih ringan, membawa semangat baru untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Semua yang ia alami di Makkah telah mengubah dirinya, dan ia bertekad untuk berbagi perubahan itu kepada orang lain. Namun, ada satu hal yang tetap menghantui Pak Risman. Ia merasa bahwa perjalanan ini belum selesai, dan mungkin akan ada ujian-ujian lainnya yang harus ia hadapi. Tapi kali ini, ia siap. Dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh harapan, Pak Risman melangkah maju, menapaki jalan yang lebih terang, penuh dengan amal dan kebaikan yang hanya bisa diterima dengan hati yang tulus. Setelah kembali ke desanya, Pak Risman merasa seolah ada angin baru yang mengiringi setiap langkahnya. Kehidupan yang dulu penuh dengan rutinitas yang hampir selalu sama, kini terasa berbeda. Ia merasa seperti telah terlahir kembali. Meskipun perjalanan umrahnya sudah berakhir, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Pak Risman mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk beribadah. Setiap pagi dan sore, ia mengunjungi masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, tidak lagi sekadar memenuhi kewajiban, tetapi dengan kesungguhan hati yang lebih dalam. Ia mulai merasakan kedamaian dalam setiap gerakan salatnya, seolah dunia ini bukanlah tempat yang penuh beban, tetapi sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, meskipun hatinya penuh dengan rasa syukur, tidak bisa dipungkiri bahwa masa lalu tetap menghantuinya. Kejadian di Makkah, ketika wajahnya berubah menjadi wajah babi di depan Ka'bah, masih terngiang jelas di pikirannya. Meskipun ia merasa seperti telah diberi kesempatan kedua, perasaan takut dan cemas tetap muncul. Apakah taubatnya benar-benar diterima oleh Allah? Apakah ia telah membersihkan dirinya dengan sepenuhnya? Pak Risman tahu bahwa untuk benar-benar mendapatkan ketenangan, ia harus benar-benar membersihkan jiwa dan hatinya dari segala dosa dan kekotoran yang masih mengendap di dalam dirinya. Pembersihan jiwa yang sejati tidak hanya sekadar perbuatan fisik, tetapi juga melibatkan perubahan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Satu hal yang tak pernah ia lupakan adalah bagaimana ia selama bertahun-tahun mengambil hak orang lain dalam bentuk zakat fitrah dan menjualnya demi keuntungan pribadi. Ini adalah dosa besar yang ia tahu tidak bisa begitu saja terhapus tanpa pertanggungjawaban yang nyata. Ia harus melakukan lebih dari sekadar berdoa dan berharap. Pak Risman memutuskan untuk kembali ke desa-desa sekitar dan mencari tahu siapa saja yang telah ia rugikan selama bertahun-tahun. Ia mulai mendatangi keluarga-keluarga yang pernah menerima zakat darinya, dan mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Meski ia tahu itu takkan mengembalikan semuanya, ia merasa bahwa ini adalah langkah pertama untuk benar-benar membersihkan dirinya. Pak Risman, kami tahu kamu selalu membantu kami, tapi kenapa sekarang? Tanya salah satu penerima zakat yang terkejut melihat Pak Risman datang dengan niat untuk mengembalikan uang yang telah ia ambil dari hak mereka. Aku salah, jawab Pak Risman dengan suara berat. Aku menyesal telah melakukan itu.
Ini adalah jalan untuk menebus dosa yang selama ini aku lakukan. Dengan langkah pelan dan penuh kerendahan hati, Pak Risman berjalan dari satu rumah ke rumah lainnya, mengembalikan apa yang bisa ia kembalikan. Beberapa orang memaafkannya dengan ikhlas, sementara yang lainnya merasa bingung, tak tahu bagaimana harus merespons niat baiknya yang mendalam. Namun, setiap kali Pak Risman menerima balasan yang penuh maaf dan pengertian, hatinya semakin merasa tenang. Setiap kebaikan yang ia lakukan, meskipun kecil, mulai terasa seperti langkah besar menuju pembersihan hati dan jiwa. Ia merasa seperti ada yang membersihkan dirinya setiap kali ia melakukan hal tersebut. Seperti ada cahaya yang semakin menyinari jalan yang ia tempuh. Pak Risman tidak hanya berhenti di situ. Ia juga mulai lebih sering berinteraksi dengan sesama di desa. Ia mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial, membantu warga yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Ia ingin menghapuskan jejak-jejak dosa dalam hidupnya dengan berbuat baik tanpa pamrih. Namun, meskipun ia telah melakukan segala yang ia bisa, Pak Risman tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Taubatnya bukanlah akhir dari ujian, melainkan awal dari perubahan yang lebih besar. Ia harus terus menjaga hati dan tindakannya agar tetap lurus di jalan yang benar. Setiap kali ia merasa ragu atau jatuh dalam godaan dunia, ia ingat akan peristiwa yang terjadi di Makkah. Wajahnya yang berubah menjadi wajah babi di depan Ka'bah menjadi pengingat yang tak pernah hilang. Itu adalah hukuman dan juga pelajaran yang sangat berharga baginya. Ia tahu, Allah tidak akan menguji hambanya tanpa alasan. Semua yang terjadi adalah bagian dari rahmat-Nya untuk memperbaiki dirinya. Hari-hari terus berlalu, dan Pak Risman semakin merasa damai. Ada sebuah kekuatan baru yang datang dalam dirinya, sebuah kedamaian yang hanya bisa datang ketika seseorang benar-benar bertaubat dan mengikhlaskan dirinya untuk berubah. Ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, tetapi memandang masa depan dengan penuh harapan. Dengan hati yang bersih dan jiwa yang semakin tenang, Pak Risman berjanji untuk terus menjaga amal dan ibadahnya, berbuat baik untuk orang lain, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Ia tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengakhiri perjalanan, tetapi bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan penuh ketulusan dan niat yang baik. Seiring berjalannya waktu, Pak Risman semakin merasa bahwa perubahan dalam dirinya bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam hati. Ia sudah tidak lagi terjebak oleh bayang-bayang dosa-dosa masa lalu yang dahulu sering menghantuinya. Keputusan untuk bertaubat dan menjalani hidup yang lebih bersih mulai mengalir begitu alami dalam setiap langkahnya. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Desa tempat Pak Risman tinggal pun mulai merasakan perubahan. Dulu, ia hanya dikenal sebagai seorang petani biasa yang membantu warga dengan zakat dan amal. Namun kini, ia menjadi teladan bagi banyak orang. Kebaikan yang dilakukan oleh Pak Risman tidak hanya dirasakan oleh keluarganya, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Ia menjadi figur yang dihormati, bukan hanya karena kekayaan materi yang ia miliki, tetapi karena ketulusannya dalam berubah dan mengembalikan hak orang lain. Pak Risman menganggap ini semua sebagai bentuk pengampunan dan rahmat dari Allah. Setiap kali ia mendengar suara azan berkumandang, hatinya terasa lebih tenang, dan setiap kali ia melangkah menuju masjid untuk melaksanakan salat, ia merasa semakin yakin bahwa inilah jalan yang benar. Namun, ia tahu bahwa ujian hidup tak akan berhenti begitu saja. Mungkin tidak ada lagi ujian yang seberat yang ia alami di Makkah, tetapi ia sadar bahwa hidup adalah serangkaian ujian yang tak terhindarkan. Satu pagi, setelah selesai salat subuh berjamaah di masjid, Pak Risman duduk di pelataran masjid, menatap jauh ke arah sawah yang luas. Memandang ke sekelilingnya, ia merasa bersyukur atas segala nikmat yang telah ia terima. Tiba-tiba, seorang anak muda mendekatinya. Anak muda itu tampak gelisah dan kebingungan, seolah ada beban berat yang sedang ia bawa. "Assalamualaikum, Pak Risman," sapa anak muda itu, ragu-ragu. "Waalaikumsalam. Ada apa anak muda?" Pak Risman menjawab dengan senyum, merasa sedikit heran dengan sikap anak muda tersebut. Anak muda itu menghela napas, lalu duduk di samping Pak Risman. "Pak Risman,
Saya tahu selama ini Anda selalu membantu orang lain dan memberikan zakat kepada kami. Tapi saya juga tahu bahwa Anda pernah ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang membuat Anda merasa sangat bersalah. Katanya, suaranya penuh dengan rasa keingintahuan. Pak Risman terdiam sejenak. Ia sudah mendengar beberapa desas-desus tentang dirinya di kalangan warga desa. Tetapi ia tidak pernah berharap ada yang berani menanyakan hal ini secara langsung. Iya, benar, jawab Pak Risman, mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Dulu saya melakukan banyak kesalahan. Saya mengambil hak orang lain yang seharusnya menjadi hak mereka. Dan itu adalah dosa besar yang harus saya pertanggungjawabkan. Anak muda itu menundukkan kepala, merenung sejenak. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Pak, saya juga pernah melakukan kesalahan besar. Dan saya merasa terperangkap oleh rasa bersalah. Saya ingin berubah. Tetapi rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi saya untuk benar-benar memulai. Pak Risman memandang anak muda itu dengan penuh pengertian. Ia tahu persis apa yang dirasakan oleh anak muda itu, karena ia sendiri pernah berada di tempat yang sama. Rasanya seperti ada beban yang sangat berat, dan walaupun niat untuk berubah sudah ada, godaan dan ketakutan seringkali datang menghalangi. Anak muda, ingatlah bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, selama kita benar-benar bertaubat dan berusaha untuk memperbaiki diri, kata Pak Risman dengan lembut. Taubat bukan hanya sekadar pengakuan, tetapi juga perubahan dalam tindakan. Kita harus berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Anak muda itu mengangkat kepalanya, menatap Pak Risman dengan mata yang penuh harapan. Apakah Anda merasa taubat Anda diterima, Pak? Pak Risman tersenyum. Saya tidak tahu apakah taubat saya sudah sepenuhnya diterima, tapi yang pasti, saya akan terus berusaha. Allah tidak menginginkan hambanya merasa terpuruk selamanya. Apa yang penting adalah niat dan usaha kita untuk berubah. Jika kita benar-benar ingin berubah, Allah akan memberikan jalan. Mendengar kata-kata itu, anak muda itu merasa sedikit lega. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan. Mungkin perjalanannya untuk bertaubat memang tidak mudah, tetapi setidaknya ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada jalan yang bisa dilalui untuk memperbaiki diri, dan Pak Risman adalah contoh nyata dari seseorang yang telah melalui proses itu. Terima kasih, Pak Risman, kata anak muda itu, merasa lebih tenang. Saya akan berusaha mengikuti nasihat Anda. Pak Risman mengangguk, lalu berkata, ingatlah, setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah langkah yang berarti. Jangan takut untuk berbuat baik. Meskipun terkadang jalan itu terasa sulit, kita semua memiliki kesempatan untuk berubah. Sejak percakapan itu, anak muda itu mulai lebih serius menjalani hidupnya. Ia tidak hanya merasa termotivasi untuk mengubah dirinya, tetapi juga merasa lebih kuat karena ia tahu bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertobat dan memperbaiki diri. Pak Risman kembali ke rutinitasnya. Namun kali ini, ia merasa semakin dekat dengan Allah. Setiap hari, ia terus menjaga amal ibadah dan berusaha membantu orang lain dengan tulus. Ia tahu, jalan hidupnya tidak akan selalu mulus, tetapi ia siap menghadapinya dengan hati yang penuh ketenangan dan ketulusan. Meski hari-hari yang dijalani Pak Risman kini penuh dengan kedamaian dan keyakinan, ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya tidak akan pernah benar-benar berakhir. Setiap langkah yang ia ambil dalam hidupnya selalu diiringi dengan ujian yang datang dalam berbagai bentuk. Ia menyadari, ujian terbesar dalam hidup ini adalah menjaga diri agar tetap istiqomah di jalan yang benar, walaupun godaan dan cobaan sering datang menghampiri. Pak Risman merasa bahwa Allah sedang mengujinya dengan cara yang lebih halus, dengan menguji ketahanan hatinya untuk terus berbuat baik meskipun tidak ada yang memantau. Setiap kali ia membantu orang lain atau menjalankan amal ibadah, ia berusaha untuk tidak mencari pujian atau perhatian dari orang lain. Bagi Pak Risman, yang terpenting adalah hati yang tulus dan niat yang ikhlas, karena ia tahu bahwa Allah selalu melihat apa yang tersembunyi dalam hati. Suatu hari, saat ia sedang berjalan di pasar, Pak Risman bertemu dengan seseorang yang sangat ia kenal, seorang pedagang yang dulu sering ia bantu dengan zakat. Pedagang itu terlihat sedang terburu-buru,
Dan Pak Risman yang kebetulan melihatnya pun langsung menyapa. "Assalamualaikum, Pak Hadi," sapa Pak Risman, tersenyum ramah. Pak Hadi menoleh, sedikit terkejut melihat Pak Risman. "Waalaikumsalam, Pak Risman. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarnya?" tanya Pak Hadi, sambil menyambutnya dengan senyuman, meski ada sedikit kekhawatiran yang tampak di wajahnya. "Ada apa, Pak Hadi? Anda tampak terburu-buru?" tanya Pak Risman, merasa ada yang tidak biasa. Pak Hadi menghela napas, lalu dengan suara yang agak pelan ia berkata, "Sebenarnya, saya sedang kesulitan, Pak. Bisnis saya menurun, dan saya terjebak dalam utang yang besar. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi rasanya tak ada jalan keluar. Saya merasa putus asa." Mendengar hal itu, Pak Risman merasakan empati yang mendalam. Ia tahu betul bagaimana rasanya berada dalam kesulitan, bahkan dalam situasi yang hampir tak ada jalan keluar. Namun, ia juga menyadari bahwa tak ada masalah yang tidak dapat diatasi dengan bantuan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh. "Pak Hadi, saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Tapi, percayalah, Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hamba-Nya. Selalu ada jalan keluar. Meskipun kadang kita harus sabar dan berusaha lebih keras. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya akan berusaha membantu semampu saya," kata Pak Risman dengan penuh ketulusan. Pak Hadi menatap Pak Risman dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak Risman. Anda selalu begitu baik kepada saya. Saya sangat menghargai niat Anda. Tapi, saya merasa malu untuk meminta bantuan lagi." Pak Risman tersenyum. "Tidak ada yang perlu malu, Pak. Kita semua bisa jatuh. Dan kadang kita membutuhkan bantuan satu sama lain. Itu adalah jalan Allah yang mengajarkan kita untuk saling mendukung." Pak Hadi terdiam sejenak, merenung. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata Pak Risman seolah membangkitkan semangat baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita saling membantu dan menjaga satu sama lain. Pak Hadi kemudian mengangguk, menerima tawaran bantuan dari Pak Risman. Mereka berdua kemudian berbicara lebih lanjut mengenai cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Pak Hadi. Pak Risman memberikan beberapa saran yang praktis dan menawarkan sedikit bantuan finansial untuk membantu meringankan beban yang sedang dihadapi. Saat percakapan mereka selesai, Pak Hadi merasa lebih ringan. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pak Risman dan berjanji untuk berusaha lebih keras lagi dalam menghadapi ujian hidup ini. Pak Risman melihat dengan penuh rasa syukur bagaimana satu tindakan kecil dari dirinya bisa mengubah perasaan seseorang. Ia tahu, meskipun tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi saling membantu dan memberi harapan adalah langkah yang penting. Namun, meskipun Pak Risman merasa telah melakukan yang terbaik untuk membantu sesama, ujian hidup ternyata belum selesai. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Pak Hadi, Pak Risman kembali dihadapkan pada ujian yang lebih besar. Suatu hari, ia menerima kabar dari keluarganya bahwa beberapa lahan sawah yang ia miliki terancam dijual karena masalah pajak yang belum dibayar. Masalah itu datang begitu tiba-tiba, dan Pak Risman merasa terkejut. Ia tahu bahwa selama ini ia tidak pernah mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara, tetapi sepertinya ada kesalahan administrasi yang membuat pajak lahan sawahnya tidak terbayar tepat waktu. Ia harus segera menyelesaikan masalah ini sebelum lahan sawah yang menjadi mata pencaharian keluarganya dijual kepada pihak ketiga. Perasaan cemas dan khawatir mulai menghantui Pak Risman. Ia merasa tertekan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah ujian besar yang harus ia hadapi dengan sabar. Ia mulai mencari jalan keluar, berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Meski perasaan takut dan khawatir datang menghampiri, Pak Risman tetap berusaha tenang. Ia ingat akan kata-kata Haji Muna dan anak muda yang ia bantu sebelumnya, bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bersabar. Ia bertekad untuk tidak menyerah, dan untuk menyelesaikan masalah ini dengan penuh ketulusan dan usaha maksimal. Pak Risman menghabiskan malam itu dengan banyak berpikir.
Keadaan yang mendesak membuatnya terjaga sepanjang malam, memikirkan segala cara untuk menyelesaikan masalah pajak lahan sawahnya yang terancam dijual. Ini bukan hanya masalah harta, tetapi juga tentang kelangsungan hidup keluarganya dan orang-orang yang bergantung padanya. Lahan sawah itu adalah sumber nafkah bagi banyak orang di desanya, dan kehilangan itu akan menjadi pukulan berat bagi kehidupan mereka. Di tengah kecemasan yang melanda, Pak Risman teringat akan ajaran yang selalu ia pegang teguh, bahwa dalam setiap ujian, ada kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah merasa sendiri dalam menghadapi ujian, pikirnya. Allah pasti memberikan jalan keluar jika kita benar-benar berserah diri. Dengan niat itu, Pak Risman bangun dari tempat tidurnya. Ia mengangkat kedua tangan, berdoa dengan penuh ketulusan agar diberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah ini. Ya Allah, aku tahu Engkau selalu mendengarkan doa hamba MU. Berikanlah aku petunjuk dan kemudahan dalam menghadapinya. Aku hanya bisa berusaha. Ya Allah. Selesai berdoa, Pak Risman merasa sedikit lebih tenang. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak dapat mengontrol semua yang terjadi, yang bisa ia lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ia merasa tidak ada jalan lain selain terus berusaha dengan penuh keikhlasan. Pagi harinya, Pak Risman memutuskan untuk pergi ke kantor pajak dan mencari solusi yang tepat. Ia tahu bahwa jika ia menghadapi masalah ini dengan sikap yang baik dan niat yang benar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Sesampainya di kantor pajak, Pak Risman bertemu dengan petugas yang menangani kasusnya. Petugas itu, seorang pria muda bernama Joko, menjelaskan situasinya dengan rinci. Pak Risman, saya mengerti kekhawatiran Anda, dan saya ingin membantu. Sebenarnya, ada beberapa masalah administrasi yang menyebabkan lahan sawah Anda terancam dijual. Namun, jika Bapak segera melunasi tunggakan pajak yang tertunda dan mengikuti prosedur yang benar, kita masih bisa menghindari lahan ini dijual, jelas Joko. Mendengar penjelasan itu, Pak Risman merasa sedikit lega. Ia berusaha untuk tetap tenang dan mengajak Joko berbicara lebih lanjut tentang langkah-langkah yang harus diambil. Dengan rasa syukur dan penuh kesabaran, Pak Risman mengikuti setiap langkah yang disarankan oleh petugas pajak tersebut. Selama proses itu, Pak Risman merasa bahwa meskipun permasalahannya belum sepenuhnya selesai, ia diberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Ia mulai merasakan bahwa setiap usaha yang ia lakukan, sekecil apapun, akan mendapatkan hasil yang baik jika dilakukan dengan niat yang tulus. Ia menyadari bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk mengukur kesabarannya. Tapi ujian belum berakhir. Setelah beberapa hari, Pak Risman kembali menerima kabar buruk. Lahan sawahnya masih terancam dijual, meskipun ia sudah melakukan segala upaya untuk melunasi pajaknya. Ternyata, ada kesalahan yang lebih besar di pihak administrasi yang menyebabkan lahan sawahnya tidak bisa segera dicairkan. Pak Risman merasa terpojok. Ia tahu, jika masalah ini tidak segera diselesaikan, maka nasib lahan sawahnya akan jatuh ke tangan orang lain. Rasa cemas kembali menyelimuti dirinya. Ia merasa ada jalan buntu di hadapannya, dan perasaan putus asa mulai datang menghampiri. Namun, di saat yang penuh ketidakpastian itu, Pak Risman teringat akan kata-kata yang selalu diucapkan oleh Haji Muna. Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya, kata Haji Muna. Pak Risman memejamkan mata, mencoba untuk menenangkan diri. Ia menyadari bahwa ujian ini mungkin lebih berat daripada yang ia duga. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Ia kembali berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, Engkau tahu betapa berat ujian ini bagiku. Aku hanya bisa berusaha, dan aku pasrahkan segalanya kepada MU. Berikanlah aku jalan keluar, ya Allah, dan kuatkanlah hatiku dalam menghadapi ini. Setelah doa itu, Pak Risman merasa lebih tenang. Rasa takut yang tadi menguasai dirinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa harapan yang baru. Ia mulai mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, mencari bantuan dari teman-temannya yang memiliki koneksi di pihak berwenang. Ia tahu bahwa hanya dengan usaha keras, tidak ada yang mustahil untuk diselesaikan. Hari demi hari berlalu,
Dan berkat kerja keras serta doa yang terus dipanjatkan, akhirnya ada kabar baik. Salah satu temannya yang bekerja di lembaga terkait berhasil membantu Pak Risman menyelesaikan masalah administrasi tersebut. Lahan sawahnya akhirnya diselamatkan, dan masalah pajak yang tertunda pun akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Pak Risman merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi saat itu ia merasa bahwa setiap usaha yang dilakukannya telah membuahkan hasil yang positif. Ia merasa bahwa Allah telah mendengarkan doanya dan memberikan jalan keluar meskipun jalannya penuh dengan tantangan. "Terima kasih, ya Allah," bisiknya penuh syukur. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Pak Risman kembali melangkah maju. Ia tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tetapi dengan sabar dan ikhlas, serta mengandalkan pertolongan Allah, tidak ada yang mustahil. Kini, dengan tekad yang lebih kuat, ia berjanji untuk terus menjalani hidup dengan penuh kebaikan, dan tidak akan pernah lagi terjatuh dalam dosa yang sama. Setiap langkahnya akan lebih berhati-hati, dan ia akan selalu ingat bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah melewati ujian yang begitu berat, Pak Risman merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, kini diwarnai oleh kesadaran akan kebaikan yang lebih besar. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Semua yang ia lakukan kini memiliki tujuan yang lebih mulia, yaitu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dan membantu sesama. Meskipun masalah lahan sawah yang sempat mengancam hidupnya telah selesai, Pak Risman tetap merasa bahwa ujian hidup ini belum berakhir. Ia menyadari bahwa setiap langkah dalam hidup adalah bagian dari ujian Allah yang harus dihadapi dengan sabar dan penuh rasa syukur. Namun, ia juga merasa lebih siap menghadapi tantangan apapun yang datang, karena ia tahu bahwa dengan usaha dan doa, tidak ada yang tidak mungkin. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Pak Risman mulai kembali normal. Namun, ada perubahan besar dalam dirinya. Ia menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya keluarga dan sahabat dekat, tetapi juga tetangga dan mereka yang membutuhkan bantuan. Ia merasa lebih terhubung dengan sesama, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain. Suatu sore, ketika Pak Risman sedang duduk di halaman rumahnya, ia melihat seorang anak muda berjalan melewati rumahnya dengan wajah yang penuh kebingungan. Anak muda itu tampak gelisah, dan Pak Risman, yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, memanggilnya untuk mendekat. "Kenapa kamu tampak begitu gelisah, anak muda?" tanya Pak Risman dengan suara lembut. Anak muda itu menoleh dan berhenti. "Pak Risman, saya sedang menghadapi masalah besar. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tak ada jalan keluar. Saya merasa terjebak dan bingung harus bagaimana." Pak Risman mengangguk, memahami perasaan yang tengah dirasakan anak muda itu. "Apa masalahmu? Nah, ceritakan saja. Siapa tahu saya bisa membantu," ujarnya. Anak muda itu mulai menceritakan masalahnya. Ia mengaku telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, dan kini ia merasa terperangkap dalam rasa bersalah yang mengganggunya. Ia merasa tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang, karena bayang-bayang dosa itu terus menghantuinya. Meskipun ia telah berusaha meminta maaf dan bertaubat, ia merasa tidak layak mendapatkan kesempatan kedua. Pak Risman mendengarkan dengan seksama, tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban. Ia tahu betapa berat perasaan yang sedang dirasakan anak muda itu. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan penuh ketulusan, "Anak muda, setiap kita pasti pernah berbuat salah. Itu adalah bagian dari hidup. Tetapi, yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki diri, dan tidak terjebak dalam perasaan bersalah yang berlarut-larut. Taubat yang tulus adalah jalan untuk kembali kepada Allah, dan jika kita benar-benar ingin berubah, Allah akan memberikan kita kesempatan untuk melakukannya." Anak muda itu terdiam, merenungkan kata-kata Pak Risman. "Saya ingin berubah, Pak. Tetapi kadang saya merasa seperti tidak layak untuk mendapatkan kesempatan itu." Pak Risman tersenyum, meletakkan tangannya di pundak anak muda itu. "Kamu layak.
Nak, Allah Maha Pengampun. Jika kita benar-benar berusaha dengan tulus, Allah akan membuka pintu ampunannya. Yang penting adalah niat yang ikhlas dan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kata-kata Pak Risman itu seolah memberi pencerahan bagi anak muda itu. Ia merasa beban yang ada di hatinya mulai sedikit terangkat. Terima kasih, Pak Risman. Saya akan berusaha lebih baik dan memperbaiki diri. Pak Risman mengangguk, merasa puas melihat perubahan kecil yang sudah terjadi pada anak muda itu. Ia tahu, meskipun langkah kecil, itu adalah langkah menuju perubahan yang lebih besar. Menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Allah adalah tujuan hidup yang hakiki. Setelah pertemuan itu, Pak Risman merasa semakin yakin dengan perjalanan hidupnya. Ia tahu, meskipun ia sudah melalui berbagai ujian dan tantangan, hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar. Ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setiap amal yang ia lakukan, setiap bantuan yang ia berikan, adalah bagian dari upayanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pak Risman merasa semakin dekat dengan Allah dalam setiap langkah yang ia ambil. Ia semakin sering mengingatkan dirinya untuk tidak hanya berfokus pada dunia, tetapi juga pada kehidupan akhirat. Ia semakin sering merenung dan berdoa, memohon petunjuk dari Allah agar selalu diberikan kekuatan untuk menjalani hidup dengan benar. Di tengah kehidupan yang semakin penuh dengan harapan, Pak Risman merasa bahwa perjalanan hidupnya tidak lagi terbebani oleh dosa-dosa masa lalu. Ia sudah bertaubat dengan tulus, dan meskipun ada masa lalu yang gelap, ia tahu bahwa Allah telah menerima taubatnya. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, dan ia akan terus berjalan di jalan yang benar dengan hati yang penuh rasa syukur. Pak Risman berjalan dengan penuh keyakinan. Langkah kakinya mantap menapaki jalan kehidupan yang semakin jelas di depannya. Setelah melalui serangkaian ujian dan cobaan, ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki arah yang lebih pasti. Meski masih banyak tantangan yang mungkin akan datang, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Semua yang ia alami selama ini, mulai dari dosa yang pernah ia sembunyikan hingga kesempatan untuk bertaubat, telah mengajarkan banyak hal yang tidak bisa ia dapatkan dengan mudah sebelumnya. Di desa, banyak orang mulai menghormati Pak Risman lebih dari sebelumnya. Tidak hanya karena ia seorang petani yang sukses, tetapi juga karena ia telah menunjukkan kepada mereka arti dari ketulusan, penyesalan, dan perjuangan untuk menjadi lebih baik. Kebaikannya kini bukan lagi hanya terlihat dalam zakat yang ia bagikan, tetapi juga dalam setiap tindakannya yang mencerminkan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat bagi sesama. Pak Risman merasa bahwa hidupnya semakin bermakna, dan setiap hari yang dilaluinya semakin penuh dengan rasa syukur. Ia mulai melibatkan dirinya dalam lebih banyak kegiatan sosial. Selain membantu orang-orang yang membutuhkan, ia juga mengajak mereka untuk menjalani hidup yang lebih baik, seperti yang ia lakukan dalam perjalanannya sendiri. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, seperti yang telah ia alami sendiri. Suatu hari, saat sedang duduk di depan rumah, Pak Risman didatangi oleh seorang wanita tua, Nenek Siti, yang sudah lama tinggal di desa mereka. Nenek Siti adalah seorang wanita yang sederhana, yang seringkali terlihat sendirian dan kesepian. Pak Risman seringkali melihat nenek itu berjalan kaki menuju pasar dengan langkah tertatih, dan ia merasa iba. Meskipun sudah banyak membantu orang lain, ia merasa ini adalah kesempatan lain untuk berbuat kebaikan. "Assalamualaikum, Pak Risman," sapa Nenek Siti dengan suara yang lemah. Pak Risman segera berdiri dan menyapa Nenek Siti dengan senyum hangat. "Waalaikumsalam, Nenek. Ada yang bisa saya bantu?" Nenek Siti menghela napas panjang, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Pak Risman, saya datang untuk meminta bantuan. Sejujurnya, saya sudah tua dan tidak memiliki banyak daya lagi. Saya ingin sekali membagikan sedikit harta yang saya miliki untuk orang-orang yang membutuhkan, tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya tidak punya banyak, hanya sedikit tabungan yang saya simpan selama bertahun-tahun." Pak Risman terdiam sejenak, merenung. Nenek Siti adalah sosok yang begitu sederhana dan tulus. Meski hidupnya penuh kekurangan,
ia masih berusaha untuk berbagi dengan orang lain. Pak Risman merasa terharu dengan niat Nenek Siti, dan ia segera memutuskan untuk membantu. "Nenek Siti, tidak perlu khawatir," jawab Pak Risman dengan penuh ketulusan. "Harta yang kita miliki, meskipun sedikit, jika kita berikan dengan niat yang ikhlas, itu akan lebih berarti daripada harta yang banyak tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita sama-sama berdoa agar harta yang nenek miliki bisa bermanfaat untuk banyak orang." Nenek Siti tertegun mendengar kata-kata Pak Risman. Ia merasa lebih ringan, seolah ada beban yang terangkat dari pundaknya. "Terima kasih, Pak Risman. Saya merasa sangat diberkati bisa berbicara dengan Anda." Pak Risman mengangguk dan tersenyum. Bantuan yang nenek berikan, walau sedikit, akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Jangan ragu untuk berbagi, karena Allah pasti akan memberikan balasan yang lebih baik. Nenek Siti merasa sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati Pak Risman. Sejak saat itu, ia semakin bersemangat untuk membagikan apa yang ia miliki, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sesama. Pak Risman merasa bahwa pertemuan dengan Nenek Siti adalah salah satu cara Allah menunjukkan kepada dirinya bahwa kebaikan itu harus terus dilakukan, meskipun terkadang tidak terlihat hasilnya secara langsung. Pak Risman kemudian melanjutkan hidupnya dengan lebih banyak berbuat kebaikan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk waktu dan perhatian yang ia berikan kepada orang-orang di sekitar. Setiap hari yang ia jalani kini terasa lebih penuh makna, dan ia merasa bahwa hidupnya menjadi lebih berharga setelah ia melalui perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan penyesalan. Hidup Pak Risman kini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang memberi manfaat kepada orang lain, memperbaiki dirinya, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia tahu bahwa jalan ini tidak selalu mudah, namun dengan tekad yang kuat dan keyakinan bahwa Allah selalu mendampingi hambanya yang berusaha memperbaiki diri, ia percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Meskipun ujian dalam hidup tidak pernah berhenti datang, Pak Risman merasa siap menghadapinya. Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, ia terus melangkah maju, menjaga niat dan usahanya agar selalu berada di jalan yang benar. Ia yakin bahwa dengan kesabaran, ikhlas, dan berbuat baik, kehidupan ini akan selalu memberikan jalan yang terang. Pak Risman semakin merasa bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya tentang perjuangan untuk bertahan hidup, tetapi juga tentang menemukan tujuan yang lebih besar. Setiap hari yang ia jalani penuh dengan usaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi manfaat bagi sesama. Ia merasa lebih dekat dengan Allah dan merasa bahwa setiap amal yang ia lakukan, meskipun kecil, memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Kini, di tengah kesibukannya, Pak Risman juga menyadari bahwa selain beribadah dan beramal, ia memiliki tanggung jawab lebih besar lagi untuk menularkan nilai-nilai baik yang telah ia pelajari kepada generasi yang lebih muda. Melihat anak-anak di desanya, Pak Risman merasa tergerak untuk berbagi pengalaman hidupnya dengan mereka. Ia ingin mereka belajar dari kesalahan dan keberhasilan yang telah ia alami. Pada suatu pagi, Pak Risman mengundang beberapa anak muda desa untuk berkumpul di rumahnya. Mereka adalah anak-anak yang telah lama ia kenal, anak-anak yang sering terlihat menghabiskan waktu di jalanan, tak jarang terlibat dalam hal-hal yang tidak baik. Pak Risman ingin memberi mereka motivasi dan membimbing mereka agar lebih fokus pada masa depan mereka. "Anak-anak, aku mengundang kalian ke sini bukan untuk menghakimi atau menilai, tetapi untuk berbagi sedikit pengalaman hidup," kata Pak Risman dengan penuh kehangatan. "Hidup ini penuh dengan ujian, dan setiap kita pasti akan menghadapi cobaan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapi cobaan itu. Aku pernah jatuh, aku pernah melakukan kesalahan besar, tetapi aku juga pernah merasakan betapa indahnya perubahan itu, ketika kita benar-benar bertaubat dan berusaha untuk menjadi lebih baik." Pak Risman melanjutkan, Allah selalu memberikan kesempatan kedua bagi hambanya yang benar-benar ingin berubah. Tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki diri. Kalian punya masa depan yang cerah, dan jika kalian memilih untuk berjalan di jalan yang benar, jalan yang penuh kebaikan, Allah pasti akan memberi kalian jalan keluar dan keberkahan dalam hidup. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan seksama. Beberapa di antaranya tampak tersentuh oleh kata-kata Pak Risman. Mereka sadar, meskipun hidup mereka penuh dengan tantangan,
Mereka masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Pak Risman tidak hanya memberi mereka nasihat, tetapi juga menjadi contoh nyata dari seseorang yang telah menjalani perjalanan panjang penuh ujian dan akhirnya menemukan jalan yang lebih terang. Seiring berjalannya waktu, anak-anak muda itu mulai berubah. Mereka mulai lebih rajin mengikuti kegiatan di masjid, mengurangi waktu yang mereka habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna, dan mulai memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga serta orang-orang di sekitar mereka. Pak Risman merasa sangat puas melihat perubahan kecil yang terjadi pada mereka, dan ia merasa bahwa inilah tujuan sejati hidupnya, untuk memberikan dampak positif bagi orang lain, terutama bagi generasi yang akan datang. Kehidupan Pak Risman tidak lagi hanya tentang dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ia hidup untuk memberi manfaat bagi orang lain, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa perubahan itu mungkin, bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Suatu hari, saat Pak Risman duduk di masjid, ia merenung. Ia merasa sangat bersyukur atas perjalanan hidupnya. Semua ujian yang datang kepadanya telah mengajarkan banyak hal, terutama tentang pentingnya sabar, ikhlas, dan berbuat baik kepada sesama. Ia juga semakin menyadari bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Pak Risman menatap Ka'bah dari kejauhan, mengingat kembali peristiwa yang mengubah hidupnya di sana. Wajahnya yang sempat berubah menjadi wajah babi di depan Ka'bah, yang dulu mengingatkannya pada dosa-dosanya, kini menjadi pengingat akan kekuasaan Allah dan pentingnya taubat. Ia tahu, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan liku, ia telah menemukan jalan yang benar. Jalan yang lebih terang. Jalan yang penuh harapan. Dengan tekad yang semakin kuat, Pak Risman melangkah kembali ke rumah, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Setiap langkah yang ia ambil masih merupakan bagian dari proses untuk mencapai tujuan sejati, untuk hidup dengan ikhlas, untuk memberi manfaat kepada orang lain, dan untuk selalu dekat dengan Allah. Pak Risman kini sadar bahwa hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Setiap perbuatan baik yang ia lakukan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna, dan ia bertekad untuk terus memperbaiki dirinya, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dan selalu berusaha memberi dampak positif bagi dunia. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Pak Risman semakin stabil. Lahan sawah yang sempat terancam dijual kini kembali menguntungkan. Usahanya untuk memperbaiki administrasi pajak membuahkan hasil yang memuaskan, dan ia pun semakin dihormati oleh masyarakat sekitar sebagai sosok yang tidak hanya sukses dalam hal materi, tetapi juga dalam perjalanan spiritual yang telah ia lalui. Pak Risman semakin aktif dalam kehidupan sosial desa. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai petani, tetapi juga sebagai seorang mentor, seseorang yang bisa memberi arahan dan bimbingan kepada mereka yang membutuhkan. Banyak anak muda yang datang kepadanya, meminta nasihat dan petunjuk tentang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih baik. Melihat perubahan pada generasi muda desa, Pak Risman merasa bahwa perannya dalam kehidupan mereka telah menjadi lebih berarti. Namun, meskipun ia telah berusaha untuk menjalani hidup dengan baik, Pak Risman tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan yang tak terduga. Seperti hari-hari sebelumnya, ia harus terus berusaha untuk menjaga agar hatinya tetap bersih dan tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Salah satu ujian terbesar yang ia hadapi saat itu adalah ketidakpastian masa depan. Meskipun ia merasa bahwa kehidupannya sudah berada di jalur yang benar, ada rasa cemas tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pak Risman merenung di malam hari setelah salat malam. Ia teringat pada perjalanan umrahnya, saat wajahnya berubah menjadi wajah babi di depan Ka'bah. Pengalaman itu, meskipun menakutkan, telah mengubahnya secara mendalam. Ia tahu bahwa ujian hidup tidak akan pernah berhenti datang, tetapi ia juga merasa bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Di tengah keheningan malam itu, Pak Risman berdoa lagi, seperti yang sering ia lakukan setiap malam. Doa yang penuh penyesalan dan harapan untuk bisa menjadi lebih baik setiap hari. Ya Allah, aku tahu hidup ini penuh dengan ujian, dan aku tidak bisa lari dari semua itu. Tapi aku berjanji untuk terus memperbaiki diri, untuk tidak terjerumus lagi dalam kesalahan yang sama.
Berikanlah aku kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar, dan jauhkanlah aku dari segala godaan duniawi yang bisa mengalihkan hatiku dari MU. Doa Pak Risman dengan tulus. Sejak pertemuannya dengan anak-anak muda desa, Pak Risman semakin merasa bahwa hidupnya telah menemukan arah yang lebih jelas. Ia ingin terus memberi manfaat kepada mereka, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Ia mulai merencanakan berbagai program untuk membantu anak-anak muda desa, seperti memberikan pelatihan keterampilan, membantu mereka melanjutkan pendidikan, dan memfasilitasi kegiatan positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pak Risman semakin sadar bahwa hidup bukan hanya tentang berusaha memperbaiki diri sendiri, tetapi juga tentang memberi dampak positif kepada lingkungan sekitar. Ia ingin menjadi bagian dari perubahan besar di desa, agar generasi muda bisa lebih bijak dalam menjalani kehidupan, lebih taat kepada Allah, dan lebih peduli terhadap sesama. Namun, di balik semangatnya untuk memperbaiki desa dan masyarakat sekitarnya, Pak Risman tetap merasa bahwa ia harus terus menghadapi ujian dalam hidupnya. Ada tantangan baru yang datang silih berganti, dan terkadang ia merasa lelah, tetapi ia selalu ingat pada pelajaran besar yang ia dapatkan selama ini, bahwa dengan sabar, ikhlas, dan terus berusaha, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Di tengah perjuangannya, Pak Risman menyadari bahwa kekuatan terbesar dalam hidup ini datang dari keikhlasan hati, dari keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan dari tekad untuk terus berbuat baik tanpa pamrih. Ia merasa bahwa inilah tujuan sejati hidupnya, untuk terus mengembangkan dirinya, menginspirasi orang lain, dan berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah. Pak Risman terus bekerja keras, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ia ingin memastikan bahwa generasi yang akan datang bisa merasakan perubahan yang lebih baik, dan ia yakin bahwa dengan usaha yang tulus dan keikhlasan hati, semuanya mungkin terjadi. Di penghujung malam, setelah berdoa dan merenung, Pak Risman memutuskan untuk melanjutkan langkahnya dengan lebih kuat lagi. Ia tahu bahwa ujian dalam hidup tidak akan pernah berhenti, tetapi ia yakin bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap amal yang ia lakukan, akan mendekatkannya pada tujuan yang lebih besar, tujuan sejati untuk hidup dengan penuh kebaikan dan ketulusan hati. Hari-hari berlalu, dan desa tempat Pak Risman tinggal mulai menunjukkan perubahan yang positif. Semangat yang ia bawa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar, mulai memberikan dampak nyata. Banyak anak muda yang dulu tenggelam dalam kebingungan dan ketidakpastian hidup kini mulai menemukan arah. Mereka yang dulu menghabiskan waktu di jalanan kini mulai aktif dalam kegiatan masjid dan program-program sosial yang Pak Risman jalankan. Pak Risman merasa sangat puas melihat transformasi yang terjadi. Ia tidak hanya berperan sebagai petani yang berhasil atau seorang dermawan, tetapi juga sebagai seseorang yang telah menginspirasi perubahan. Kehidupan di desa mulai lebih terarah, dengan lebih banyak warga yang saling mendukung dan mengulurkan tangan untuk membantu satu sama lain. Setiap kali ia bertemu dengan anak-anak muda yang datang kepadanya, Pak Risman merasa hatinya penuh dengan kebanggaan. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari perbuatan baik yang ia lakukan selama bertahun-tahun, meskipun awalnya ia tidak pernah membayangkan bahwa hal itu akan membawa dampak yang sebesar ini. Pada suatu sore, saat Pak Risman sedang berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat asar, ia bertemu dengan beberapa anak muda yang pernah ia bimbing. Mereka datang dengan wajah penuh semangat, tersenyum dan tampak lebih ceria daripada sebelumnya. Pak Risman, kami ingin mengucapkan terima kasih. Berkat bimbingan Anda, hidup kami jadi lebih baik. Kami mulai lebih rajin belajar dan membantu sesama. Kami merasa lebih punya tujuan dalam hidup, ujar salah satu dari mereka dengan penuh rasa syukur. Pak Risman tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Aku hanya memberikan sedikit petunjuk. Kalianlah yang menjalani jalan itu dengan usaha dan ketulusan hati. Jangan pernah berhenti belajar dan berbuat baik, karena itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati." Mendengar kata-kata Pak Risman, mereka semua merasa semakin terinspirasi. Pak Risman tahu, meskipun ia tidak dapat selalu berada di sisi mereka, niat dan usaha mereka untuk terus memperbaiki diri akan membawa mereka menuju masa depan yang lebih baik. Setelah pertemuan itu, Pak Risman merasa semakin yakin bahwa tujuan hidupnya adalah untuk menjadi bagian dari perubahan. Ia tidak hanya ingin mengubah dirinya sendiri,
tetapi juga ingin membantu orang lain meraih perubahan yang lebih baik. Ia terus berusaha untuk memberi contoh nyata, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan sehari-hari yang mencerminkan niatnya untuk terus hidup di jalan yang benar. Kehidupan di desa pun semakin berkembang. Banyak warga yang mulai berpartisipasi dalam kegiatan sosial, saling berbagi rezeki, dan lebih peduli terhadap satu sama lain. Program-program yang Pak Risman jalankan, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, mulai mendapatkan dukungan lebih banyak dari masyarakat. Desa yang dulu mungkin terkesan biasa-biasa saja kini mulai menjadi contoh bagi desa-desa lain yang ingin melakukan perubahan serupa. Pak Risman merasa bahwa peranannya dalam kehidupan desa ini tidak hanya sebagai petani atau dermawan, tetapi juga sebagai saksi perubahan. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari kebangkitan desa yang lebih baik. Ia tahu, meskipun setiap langkah menuju perubahan mungkin terasa berat, hasilnya akan terlihat dalam waktu yang tidak lama. Satu demi satu, warga desa semakin terbuka untuk bekerja sama dan membangun masa depan bersama. Saat Pak Risman duduk di halaman rumahnya suatu malam, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit, ia merasa tenang dan damai. Semua perjuangannya selama ini, dari dosa-dosa yang pernah ia sembunyikan hingga taubat yang ia jalani, telah mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam, dan tujuan sejatinya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Pak Risman menyadari bahwa hidupnya bukanlah perjalanan yang mudah. Ia telah melewati berbagai cobaan, namun setiap cobaan itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Allah. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, dan selalu ada ruang untuk terus memperbaiki diri. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia melanjutkan perjalanan hidupnya dengan semangat yang baru, bertekad untuk terus memberi yang terbaik bagi sesama dan berjalan di jalan yang benar. Pak Risman kini benar-benar merasa bahwa hidupnya telah menemukan tujuan yang sejati. Ia tidak lagi terjebak dalam dunia yang penuh kesibukan semata, tetapi lebih fokus pada makna kehidupan yang sebenarnya, mencintai Allah, berbuat baik, dan memberi manfaat bagi orang lain. Seiring waktu berlalu, hidup Pak Risman semakin penuh dengan kedamaian. Setiap pagi ia bangun dengan rasa syukur, mengawali hari dengan salat subuh berjamaah, dan setiap malam ia tidur dengan perasaan tenang, mengetahui bahwa hari-hari yang ia jalani dipenuhi dengan niat baik. Ia merasa benar-benar diberkahi, meskipun tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Namun, apa yang lebih penting adalah perjalanan panjang yang telah ia lewati, dan proses transformasi yang ia alami. Berkat ketulusan dan keteguhan hati Pak Risman, desa tempatnya tinggal kini menjadi tempat yang lebih hidup. Banyak pemuda yang dahulu terjebak dalam kebingungan kini bisa menemukan arah yang jelas. Mereka tak hanya belajar untuk menjadi pekerja yang handal, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan spiritual mereka. Pak Risman menjadi sosok yang sangat dihormati di desanya. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang petani yang sukses, tetapi sebagai seorang yang telah mengalami perubahan luar biasa, seseorang yang pernah jatuh, kemudian bangkit dengan penuh penyesalan dan ketulusan hati. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, tak hanya tentang masalah kehidupan duniawi, tetapi juga mengenai spiritualitas dan bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Suatu sore yang tenang, Pak Risman duduk di depan rumahnya, menikmati angin sepau-sepau yang berhembus. Ia melihat anak-anak desa yang sedang bermain di halaman masjid, tersenyum bahagia. Ia merasa bangga melihat mereka, tahu bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah karena mereka telah mendapatkan bimbingan yang benar, bukan hanya dari orang tua mereka, tetapi juga dari pengalaman yang ia bagi. Tumbuhnya rasa kebersamaan di antara mereka membuat hati Pak Risman penuh dengan kedamaian. Lama-kelamaan, Pak Risman juga mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar, suatu lembaga sosial yang dapat memperluas bantuan untuk mereka yang membutuhkan, membantu anak-anak yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak, dan memberikan pelatihan keterampilan agar mereka bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Ia merasa inilah langkah selanjutnya dalam kehidupannya, untuk memastikan bahwa setiap amal yang ia lakukan tidak hanya berhenti di dirinya, tetapi bisa berkembang dan menginspirasi lebih banyak orang. Suatu hari, ia duduk bersama keluarga kecilnya,
mengobrol tentang masa depan desa dan generasi yang akan datang. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia memandang anak-anak dan cucunya. Ia merasa bahwa meskipun perjalanan hidupnya telah penuh dengan liku-liku, kini ia berada di tempat yang tepat. Ia telah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada mereka, berharap mereka bisa melanjutkan apa yang telah ia mulai. Tentu saja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya ingin kalian semua tahu bahwa setiap langkah kita harus selalu dilandasi dengan niat baik dan rasa syukur kepada Allah, kata Pak Risman dengan penuh keyakinan. Jalan hidup ini penuh dengan ujian, tetapi jika kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas, Allah pasti akan memberi jalan. Keluarganya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan ketulusan dalam kata-kata Pak Risman. Ia telah mengajarkan mereka bahwa hidup bukan hanya tentang mengumpulkan harta atau meraih kekuasaan, tetapi tentang memberi manfaat bagi sesama dan berbuat baik sepanjang hidup. Beberapa tahun kemudian, desa tempat Pak Risman tinggal benar-benar berubah menjadi desa yang maju dan penuh kedamaian. Banyak anak muda yang dulu bingung kini menjadi pribadi-pribadi yang sukses dan berkontribusi besar bagi masyarakat mereka. Mereka sering datang kepada Pak Risman untuk mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang ia berikan. Dan meskipun Pak Risman merasa bahwa ia hanya memberi sedikit petunjuk, ia tahu bahwa apa yang ia lakukan telah membawa perubahan besar dalam hidup banyak orang. Pak Risman pun merasa semakin tenang. Ia tidak lagi terjebak dalam kerisauan atau perasaan takut akan masa depan. Ia tahu bahwa hidupnya kini penuh dengan tujuan yang lebih mulia. Setiap perbuatannya, setiap keputusan yang ia ambil, kini hanya untuk membawa kebaikan bagi orang lain dan hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Pada suatu hari yang cerah, Pak Risman duduk di luar rumahnya, menatap langit yang biru dan bintang-bintang yang mulai muncul di malam hari. Ia merasa damai, seolah-olah hidup ini telah mencapai tujuannya. Ia tahu bahwa hidupnya bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang bagaimana ia terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semua ujian, semua cobaan yang ia hadapi, telah mengarahkannya pada jalan yang lebih terang, jalan yang dipenuhi dengan kebahagiaan sejati, yang terletak dalam kebermanfaatan bagi orang lain. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan ikhlas, Pak Risman mengakhiri perjalanan hidupnya dengan damai, mengetahui bahwa ia telah menjalani hidup yang penuh makna, dan bahwa setiap langkah yang ia ambil, meskipun penuh tantangan, telah membawanya lebih dekat dengan tujuan sejatinya, untuk selalu hidup dengan kebaikan dan ketulusan hati.